Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 PKWU dan nama saya Zulfa Husna, nomor absen 36. Saya Ayu Faliska, absen 3. Saya Selisa Jasmin, absen 6. Saya Revaleka Aprilanto, absen 24. Saya Fadhika Bidyanuddin, nomor absen 14 selaku pengurus dari kelompok 5. Kami di sini ingin mewawancarai Mbak siapa tadi? Mbak Ayu. Mbak Ayu profesi sebagai pengrajin itu sama. Di Desa Tulungrejo Pare. Oke, atas informasi tersebut kita langsung ke sana saja untuk mewawancarai dia. Oke. Kita. Permisi Bu, selamat malam. Kami memohon izin untuk mewawancarai Ibu dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan memenuhi tugas PKWU kami. Langsung saja kita perkenalan dengan Ibu. Boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Nama lengkap Endang Sirahayu, Ibu, dipanggil Ayu biasanya. Iya. Ibu sekarang berusia berapa nih? Usia 43 tahun. Terus Ibu dulu berasal dari mana sih? Maksudnya asal itu Keluarga asli sini atau iya asli sini, bapak yang asli sini. Nah, jadi warga sini. apa pendidikan terakhir Ibu? SLTA. SMA. Langsung ke pertanyaan Oke, siap. apa profesi Ibu sekarang? Profesi ibu rumah tangga. Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai pengrajin? Pengrajut itu sekitar 8 tahun. Sudah cukup lama. Udah lama. Tapi macem-macem. Jadi dari dulu kain flanel dulu. Kain flanel, terus dari kur dulu. Ini yang namanya kur kayak gini nih. Yang tadi kur. Kalau orang yang rajut ini. Oh, beda Ini ya? beda. Yang benang bulat itu rajut. Kalau yang kur itu yang panjang tali. Kalau boleh tahu, kenapa Ibu dulu memilih kerajinan rajut sebagai bisnis untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Ibu? Hobi. Oh, Hobi. Ngisi waktu luang. Ibu rumah tangga bosan ya. Ngisi waktu luang. Kira-kira butuh modal berapa sih untuk mulai membuat bisnis atau kerajinan seperti itu? Sekarang kalau untuk bikin satu tas atau satu dompet itu 100.000 udah bisa semuanya, udah bisa dipakai. 100.000. Kalau apalagi kalau yang misalkan dari rajut itu, kalau misalkan dompet udah sama puringnya, udah sama resko, udah tinggal pakai, itu 50 udah cantik aja. Tenaga sendiri loh ya, itu bahannya aja. Semuanya. Karena kalau craft kayak gini, ini emang sendiri-sendiri, jadi pakai keterampilan tangan. Setiap orang pasti beda. Dulu Ibu bikin kerajinannya sendiri atau ada yang bantuin seperti karyawan? Warga kampung kebetulan sendiri karena hobi. Dulunya hobi untuk pakai sendiri sebenarnya. Terus ada tetangga beli, jual lah. Iya. Dijual, ternyata lumayan. Terus akhirnya sebenarnya malah online aku malah belum pernah pegang. Jadi dari mulut ke mulut sebenarnya. Kira-kira berapa sih omset kotor yang bisa Ibu dapatkan per bulan atau per minggu? Omset kotor itu saya pernah itu kalau seminggu dapat 600 itu bisa antara 1 juta sampai 1.500.000. Itu kotor ya. Apakah terdapat penurunan saat menjual atau memproduksi kerajinan itu? Untuk harga sebenarnya memang kalau untuk craft itu pasti harganya lebih di atas daripada pabrikan ya. Iya. Karena itu kan seni. Biasanya saya itu satu orang pasti beli lebih dari satu. Pasti. Bagaimana cara Ibu dalam memasarkan kerajinan buatan Ibu kepada masyarakat dari dulu sampai sekarang? Masyarakatnya? Saya itu punya toko offline di depan. Nah, pertama itu saya nge-display. Nah, terus akhirnya aku ini, teman aku ini, malah aku belum pegang online sama sekali. Kalau boleh tahu alat dan bahan untuk membuat kayak gini tuh apa aja sih? Minta itu yang ungu sama kebutuhan. Itu
Ini tali kur, dia nggak pakai alat. Ini pakai tangan. Oh, Dia cuma dua teknik aja. Yang belum jadi ada nggak ya? A few moments later. Ini perannya. Nah, ini nih. Ini gini jadinya. Ini tekniknya itu yang namanya ini teknik lilit. Nah, kayak gini. Jadi pakai tangan aja. Pakai tangan, ini jadi gini sistemnya. Cuma gini aja. Oh, ditali-tali gitu aja. Ya. Enggak pakai alat yang kayak jarum besar. Kalau yang kayak jarum besar tuh yang kayak gini nih. Oh, Nah, itu yang maaf ya. Itu. Nah, ini alatnya. Ini namanya yang dari rajut. Dengan rajut kayak gini. Kalau ini namanya apa ya? Rajut kur kalau ini. Tapi dia nggak pakai alat, pakai tangan aja. Nah, kayak gini. wow. Nah, kayak gini. Nah, ini tali kur. Tapi sistemnya pakai rajut, pakai alat. oh, Gini. Kalau yang model kayak gini, dia pakai simpul dasar sama lilit. terus berapa banyak kerajinan sih yang bisa Ibu buat dalam sehari? Untuk tas, Iya, kalau untuk tas model dompet sehari bisa. sehari jadi. Sehari saya punya mesin jahit, jadi bisa bikin goreng sendiri. Terus satu sebenarnya kalau untuk kerajinan itu asal cepat selesai itu bahan semuanya ada. Jadi untuk kayak gini itu udah punya kayak gini, terus gespernya itu yang lama. Nanti perintil-perintilnya sebenarnya kecil-kecil sebenarnya, tapi kalau ada itu pasti jadi. Terus apakah ada kendala selama kerja kayak gini sambil hobi gitu dalam memasarkan atau dalam prosesnya gitu? Mungkin ya pemasaran itu saya itu karena nggak online ya. Satu memang, tapi memang kelemahannya satu kan saya nggak bisa standby ya. Iya. Nggak bisa. Kalau online kan memang harus kita promote barang itu harus ready stock. Iya, Misalkan PO juga kan kita kan harus, iya. misalkan 7 hari itu kan harus 7 hari bisa kirim. Belum bisa. Bagian mana yang menurut Ibu paling susah saat proses pembuatan? Bagian alas tas. Alas tasnya Ini yang namanya. Nah, ini namanya ini leher. Leher tas ini. Ini bodinya, ini badannya. Nah, ini yang alasnya ini yang biasanya susah. itu gara-gara ininya ya. Sebenarnya iya, tarikannya harus sama. Kalau untuk semuanya kayak gini tuh tarikannya harus sama. Kalau nggak sama pasti nggak rata hasilnya. Biasanya Ibu membuat kerajinan ini dari pukul berapa sampai berapa? Kayak emang waktu ini dihabiskan buat membuat terus atau nanti kalau senggang disambung lagi gitu? Kalau misalkan tergantung ya. Kalau misalkan kita nge-display ya, maksudnya kita memang menyediakan barang. Itu pokoknya pekerjaan rumah selesai, kerjakan. Hantam wis lah. Tapi kalau misalkan pesanan memang harus agak kenceng ya. Tergantung itu. Jadi pokoknya misalkan saya biasanya kalau misalkan ada yang pesen, saya model ini warnanya ini saya kasih tempo di 1 minggu. Itu udah jadi, harus udah jadi. Terus apakah Ibu ada atau pernah niat buat berhenti dari profesi ini? Enggak. Sudah, ini hobi loh. Enggak, malah saya punya cita-cita itu malah pengen Iya. pengen ngajarin. Iya. Saya menyediakan bahan. Saya punya toko, saya sediain bahan. Yang mau belajar hayu. Nanti rencananya kan kalau misalkan kita maksudnya gini, kalau misalkan mereka mau gitu, kita jualkan secara online kan bisa sama kan, Iya. maksudnya gitu. Jadi UMKM kecil-kecilan lah gitu. Apakah Ibu ada niatan untuk membuat kerajinan lain? Saat ini saya lagi ngerjain buket. Lagi buket boneka, wisuda itu, buket snack, buket rokok kopi gitu, kayak gitu macam-macam lah. Pokoknya sekarang lagi tren aja yang jadi uang aja. Multi talent. Ngerjainnya malam soalnya.
Apa alasan yang membuat ibu masih tetap bertahan sama profesi ini? Satu mungkin menjanjikan ya, menjanjikan. Ada materi yang dibayar gitu, maksudnya Membuahkan hasil. betul itu satu. Terus seneng aja menghasilkan, hobi yang menghasilkan Iya, bermanfaat. begitu. Lumayan buat jajan anak-anak. Iya, buat sampai. Sudah Bu, sekian Oke, pertanyaan dari Oke, kami. terima kasih. Terima kasih Terima banyak kasih atas waktunya banyak. yang sangat belajar banyak. Iya. Jadi, Boleh kalau belajar. Iya. Sekian wawancara dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revaleka Prianto, absen 24. Saya Pardika Burhanuddin nomor absen 14 selaku penerusnya dari kelompok ini ingin Pandemi itu aku Oh, nyungsep. Kerja kayak gini. Isu-isu budak sekolah Malas sekolah wela dalan Budak dorong sarapan Desa nesu melaku nek jalan Sawit tekan sekolahan Guru mulai nulis di papan Ayo mulai sinau Pantang menyerah terus maju Pendidikan Gawe masa depan Yo butuh pengorbanan Ayo nang ini Kalau jombolos pelajaran